Kasus dugaan korupsi yang mencuat di tubuh Bank BJB mengungkap angka mengejutkan, potensi kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Angka tersebut muncul dari penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas belanja iklan Bank BJB dalam rentang waktu 2021 hingga 2023. Dari total anggaran iklan senilai 409 miliar rupiah, setelah dipotong pajak, sekitar 300 miliar rupiah yang tersisa ternyata tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan promosi secara nyata. Sebagian besar dana tersebut diduga dialirkan ke pihak-pihak tak berwenang melalui mekanisme fiktif. Modus yang digunakan terbilang sistematis dan rapi. Belanja iklan yang semestinya dialokasikan untuk kebutuhan promosi dan branding bank justru mengalir ke sejumlah perusahaan agensi yang terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. Dalam temuan awal, sekitar 100 miliar rupiah digunakan sebagaimana mestinya, namun sisanya, sekitar 222 miliar rupiah, ditemukan indikasi kuat sebagai transaksi tidak sah alias markup. Transaksi ini tidak hanya merugikan keuangan Bank BJB sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga menguapkan dana publik dalam jumlah besar. KPK mencatat bahwa sejumlah dokumen pelaksanaan proyek periklanan bersifat manipulatif, dengan pencatatan fiktif serta laporan kerja yang tidak sesuai kenyataan. Bahkan, iklan yang diklaim telah tayang di media nasional maupun lokal ternyata tidak memiliki bukti tayang yang valid. Penggunaan dana iklan justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk memperkaya diri, diduga melibatkan pejabat tinggi di dalam manajemen bank serta pihak luar yang mengendalikan agensi periklanan. Skema penyimpangan ini membuka tabir bagaimana korupsi bisa merambat lewat sektor non-konvensional seperti promosi dan iklan. Fakta bahwa kasus ini terjadi di Bank BJB, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, menjadikannya sorotan nasional. Seiring dengan bergulirnya penyidikan, publik menanti apakah ada tokoh-tokoh besar lain yang terseret dalam pusaran korupsi ini. KPK sendiri menyatakan, semua pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban, tanpa pandang jabatan atau nama besar. Penyidikan KPK terhadap kasus dugaan korupsi di Bank BJB mulai menunjukkan titik terang dengan ditetapkannya 5 tersangka kunci yang diduga memainkan peran vital dalam penyelewengan dana 222 miliar rupiah. Mereka terdiri dari pejabat internal bank dan pihak swasta pengendali agensi iklan, yang bekerja sama membangun jaringan manipulasi anggaran secara sistematis. Di antaranya adalah Yudi Renaldi, mantan Direktur Utama Bank BJB, serta Widi Hartoto, Kepala Divisi Korporat Sekretari merangkap pejabat pembuat komitmen. Keduanya diduga menjadi otak dari pencairan dan pengesahan anggaran iklan yang tak pernah benar-benar direalisasikan. Tak kalah penting, KPK juga mengungkap peran 3 pengusaha agensi, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sopan Jayakusuma, yang mengatur jalur distribusi dana ke perusahaan fiktif atau boneka. Agensi mereka menerima pembayaran untuk kegiatan promosi yang dalam kenyataannya tidak pernah dilakukan. Proyek-proyek iklan ini tampak sah di atas kertas, lengkap dengan laporan, foto dokumentasi, bahkan invoice, namun setelah ditelusuri, bukti tayang iklan dan pelaksanaan di lapangan tak pernah ada. Dana mengalir lancar ke rekening perusahaan-perusahaan ini, lalu berakhir di kantong para pelaku. KPK menggambarkan pola korupsi ini seperti gurita yang memiliki banyak tangan. Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, tapi semuanya saling mendukung satu sama lain. Proses persetujuan, pencairan, hingga pelaporan dikelola dengan sangat rapi agar tak menimbulkan kecurigaan internal maupun dari auditor eksternal. Namun akhirnya, jejak digital dan sejumlah laporan anonim yang masuk ke KPK membuka kedok permainan kotor tersebut. Para pelaku kini dihadapkan pada proses hukum yang ketat, dan penyidik terus menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor lainnya. Publik pun bertanya-tanya, mungkinkah 5 orang ini hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar? Mungkinkah ada aktor belakang layar yang lebih kuat dan memiliki kekuasaan hingga mereka merasa aman memainkan dana sebesar itu? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dorongan moral bagi KPK untuk menggali lebih dalam. Seiring waktu, tekanan dari masyarakat untuk mengungkap nama-nama besar yang mungkin terlibat pun semakin membesar, apalagi beberapa aset mewah yang disita KPK diduga milik tokoh terkenal. Penyidikan KPK semakin menggelinding bak bola salju ketika tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis, termasuk rumah pribadi salah satu tokoh publik ternama, Ridwan Kamil. Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Maret tahun 2025,
penyidik menyisir setiap sudut kediaman ex-gubernur Jawa Barat tersebut dan menyita beberapa barang mewah, salah satunya sepeda motor Royal Enfield, yang diduga kuat dibeli menggunakan dana hasil korupsi. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen keuangan, perangkat digital, dan kendaraan lain yang dianggap relevan dengan perkara Bank BJB. Penggeledahan ini menimbulkan gelombang spekulasi publik yang masif. Meski Ridwan Kamil belum ditetapkan sebagai tersangka, keterlibatan namanya dalam pusaran kasus membuat publik terpaku. Royal Enfield, yang disita dari garasinya, menjadi simbol betapa kasus ini mulai menyentuh lingkaran elit politik. KPK menegaskan bahwa penyitaan dilakukan bukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan analisis aliran dana yang mengarah ke aset tersebut. Sejumlah alat bukti elektronik seperti laptop, flash disk, dan ponsel juga diamankan untuk ditelusuri jejak digitalnya. Lebih lanjut, KPK juga menggeledah kantor pusat Bank BJB di Bandung serta sejumlah kantor agensi iklan yang terhubung dengan para tersangka. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menemukan indikasi praktik proyek fiktif berlapis, yakni skema yang melibatkan pelaporan bertingkat seolah proyek telah dilaksanakan oleh vendor yang berbeda-beda, padahal uang berputar dalam jaringan yang sama. Praktik ini diperkuat oleh keberadaan dokumen palsu dan faktur ganda yang menciptakan ilusi administratif. Meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai status Ridwan Kamil dalam kasus ini, langkah penyitaan tersebut menandai bahwa penyidik sudah masuk pada tahap lanjutan. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah tokoh sepopuler itu benar-benar terlibat atau hanya dijadikan bagian dari strategi pengalihan. KPK pun menyatakan, pihaknya akan menyampaikan perkembangan secara bertahap dan menjamin semua tindakan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai hukum yang berlaku. Kini, mata publik tertuju pada babak lanjutan dari drama hukum yang kian memanas ini. Setelah penggeledahan dan penyitaan aset dari kediamannya, posisi Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB menjadi sorotan utama publik. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah pernyataan dari internal KPK mengindikasikan bahwa ia tidak sekadar saksi biasa. Pernyataan Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, bahwa peran RK berada di belakang layar, menimbulkan tafsir luas, apakah ini berarti ia pengendali diam-diam atau sekadar mengetahui namun membiarkan. Spekulasi ini berkembang cepat seiring minimnya klarifikasi resmi dari pihak Ridwan Kamil sendiri. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa KPK tengah menelusuri aliran dana dari rekening agensi ke pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Beberapa transfer mencurigakan, disamarkan dalam bentuk pembelian barang mewah dan hibah kampanye, kini sedang diaudit intensif. Kuat dugaan bahwa sebagian dana iklan fiktif itu dipakai untuk mendukung pencitraan politik dalam berbagai bentuk, mulai dari kegiatan sosial hingga promosi digital. Praktik seperti ini, jika terbukti, dapat menjadi preseden buruk bagi integritas demokrasi lokal. Menariknya, meskipun sejumlah barang sitaan telah dikaitkan dengan dirinya, Ridwan Kamil hingga kini belum memberikan pernyataan publik secara detail. Dalam beberapa kesempatan, ia hanya menyampaikan melalui staf bahwa dirinya siap kooperatif dan menghormati proses hukum. Namun diamnya tokoh sepopuler RK justru menambah tanda tanya. Apalagi dalam banyak kasus sebelumnya, ia dikenal vokal dan terbuka saat menghadapi isu publik. Publik pun menunggu, apakah diam ini bagian dari strategi hukum atau sekadar bentuk kehati-hatian. Dalam konteks hukum, KPK menyebut masih membutuhkan waktu untuk merampungkan analisis digital forensik terhadap sejumlah barang bukti elektronik yang telah disita. Laporan hasil digital audit inilah yang kelak menjadi penentu penting, apakah benar ada jejak komunikasi, perintah, atau persetujuan tidak langsung dari RK terhadap skema anggaran iklan fiktif ini. Hingga saat ini, penyidik bekerja dalam senyap, tapi jelas. Satu hal yang pasti, arah penyidikan mulai menembus batas antara dunia perbankan, bisnis periklanan, dan kekuasaan politik tingkat tinggi. Setelah sorotan publik kian tajam dan bukti-bukti awal menguat, KPK memastikan bahwa pemanggilan Ridwan Kamil sebagai saksi hanya tinggal menunggu waktu. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Peleh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmowibowo, yang menegaskan bahwa pemanggilan dilakukan berdasarkan urgensi bukti, bukan tekanan opini publik. Namun, penyidik tetap berhati-hati menyusun waktu yang tepat agar pemanggilan berlangsung efektif, terlebih dengan kompleksitas barang bukti elektronik yang masih dalam proses digital forensik. Kami bekerja berdasarkan bukti, bukan asumsi, tegas Budi. Ridwan Kamil,
Sebagai tokoh politik nasional dan mantan kepala daerah yang populer, menjadi nama yang tak bisa dihindari dari pusat pusaran kasus ini. Meski belum berstatus tersangka, kehadirannya sebagai saksi akan sangat krusial untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah ia mengetahui aliran dana fiktif tersebut? Apakah ada perintah langsung atau tidak langsung kepada pihak-pihak di Bank BJB? Dan, apakah aset yang disita memiliki kaitan dengan dana iklan yang diselewengkan? Semua pertanyaan ini menjadi titik kunci dalam penyidikan yang semakin mengarah ke puncak skandal. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai ujian besar terhadap integritas KPK dalam menangani perkara besar yang menyentuh tokoh ternama. Banyak kalangan menilai, jika Ridwan Kamil benar-benar dipanggil dan memberikan kesaksian terbuka, hal itu bisa membuka tabir yang selama ini hanya berkutat di dugaan dan spekulasi. Transparansi dalam pemeriksaan akan menjadi angin segar bagi publik yang mulai lelah dengan ketidakpastian arah hukum kasus ini. Di sisi lain, jika pemanggilan berlarut-larut atau dihindari, kepercayaan publik terhadap KPK bisa ikut terguncang. Sementara itu, suara dari akar rumput mulai menggema, mendesak agar proses hukum tak tebang pilih dan segera dituntaskan. Akademisi, aktivis, hingga mantan pejabat publik menyuarakan pentingnya klarifikasi terbuka dari Ridwan Kamil. Dalam atmosfer politik yang mulai memanas jelang tahun politik, posisi RK dalam kasus ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap sistem. Semua mata kini tertuju ke satu titik, kapan ia datang ke gedung KPK, dan apa yang akan ia katakan di balik pintu ruang pemeriksaan. Setelah pemanggilan Ridwan Kamil sebagai saksi diumumkan sebagai prioritas, fokus penyidikan KPK kini mengarah ke pelacakan aliran dana ratusan miliar rupiah yang terdistribusi melalui skema iklan fiktif. Tim penyidik mendalami catatan transaksi dari sejumlah perusahaan agensi periklanan yang terlibat, dan menemukan pola pengiriman dana ke berbagai pihak, termasuk individu yang tidak secara langsung terkait dengan proyek periklanan. Beberapa rekening penerima bahkan atas nama pribadi yang selama ini tidak pernah terdaftar dalam struktur resmi Bank BJB maupun vendor proyek. Disinilah dugaan perantara, mulai muncul ke permukaan. Sumber internal menyebutkan bahwa dana yang mengalir melalui agensi digunakan tidak hanya untuk memperkaya pribadi, namun juga diduga menjadi sumber pendanaan untuk kegiatan politik dan kampanye personal, baik dalam bentuk promosi terselubung maupun pencitraan di media sosial. Sejumlah influencer, media lokal, dan event promosi bertema sosial diketahui menerima dukungan dana dalam periode yang sama dengan pengeluaran fiktif Bank BJB. Penyidik menduga, skema ini menjadi jubah legal untuk aktivitas yang pada dasarnya tidak tercatat dalam anggaran resmi. KPK juga memanfaatkan teknologi forensik digital untuk membuka percakapan email, rekaman transaksi elektronik, dan dokumen internal yang disita dari para tersangka. Salah satu bukti yang diperiksa secara intensif adalah komunikasi antara pejabat BJB dengan pihak luar yang disebut-sebut memiliki akses ke elit pemerintahan daerah saat itu. Dalam dokumen tersebut, tersirat adanya koordinasi informal dan persetujuan di luar sistem, yang menguatkan dugaan bahwa korupsi ini bukan hanya ulah individu, melainkan jaringan terstruktur yang menjangkau lintas sektor. Meski penyidikan masih berlangsung tertutup, perkembangan terbaru menunjukkan arah yang semakin terang. Penelusuran ini bukan hanya soal angka, tapi soal mekanisme kekuasaan di balik anggaran publik, dan bagaimana uang rakyat bisa disulap menjadi instrumen politik pribadi. Publik kini semakin menanti langkah KPK berikutnya, apakah jejak yang ditemukan cukup kuat untuk menetapkan nama baru sebagai tersangka? Atau justru akan memunculkan kejutan politik dalam waktu dekat? Semua kemungkinan itu kini bergantung pada keberanian KPK untuk melangkah ke inti sarang. Seiring penyidikan yang kian dalam dan temuan yang mulai menyentuh ranah kekuasaan, tekanan publik terhadap KPK untuk bersikap tegas semakin tak terbendung. Di media sosial, diskusi soal keterlibatan nama-nama besar dalam skandal Bank BJB menjadi trending topik yang terus bergulir. Masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh anti korupsi mulai bersuara keras, KPK harus berani menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, tanpa pandang bulu. Seruan ini bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya kasus besar sebelumnya yang mandek saat menyentuh tokoh politik berpengaruh. Transparansi menjadi tuntutan utama. Publik menginginkan KPK tidak hanya menyampaikan, sedang mendalami, atau akan dianalisis, tetapi memberikan garis waktu yang jelas terkait perkembangan penyidikan. Kejelasan ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah ketegangan sosial politik yang mulai menghangat menjelang tahun politik.
Terlebih, Ridwan Kamil bukan sekadar figur daerah, ia dikenal sebagai tokoh nasional yang digadang-gadang masuk bursa pemimpin masa depan. Maka, arah penanganan kasus ini akan memberi dampak besar pada persepsi publik terhadap integritas politik nasional. Sementara itu, para tersangka utama yang telah ditahan, mulai menunjukkan sikap kooperatif dalam memberikan keterangan. Namun, beberapa di antaranya disebut masih menahan informasi penting, seolah ada sesuatu yang belum bisa dibuka ke publik. Disinilah tantangan besar bagi KPK untuk mengungkap apakah ada grand design dalam korupsi ini, sebuah strategi sistemik yang tidak hanya melibatkan pejabat teknis, tetapi juga kekuatan besar di belakangnya. Bila bukti digital dan keterangan para saksi mengarah ke satu titik, publik akan menuntut kejelasan, apakah benar kasus ini hanya berhenti pada agensi dan pejabat bank. Pada akhirnya, nasib kasus korupsi Bank BJB akan menjadi tolok ukur baru keberanian KPK dalam menindak perkara yang menyentuh tokoh besar. Jika ditangani dengan tegas dan terbuka, kasus ini bisa menjadi momentum pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah. Namun jika dibiarkan menggantung atau mengendap dalam ketidakpastian, bukan tidak mungkin publik akan menyimpulkan bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kini semua menunggu, apakah keadilan akan tegak, atau hanya menjadi catatan gelap dalam sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini. Sekian, terima kasih.